warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi sama Rika di BPS Banten Podcast. Dan sahabat data, di episode kali ini kita akan memberikan informasi sama sahabat data tentang penerimaan mahasiswa baru di Polstat STIS. Nah, gimana sih cara daftarnya, kemudian persyaratannya apa aja, kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio kami. Tapi sebelumnya, saya mau ngasih update informasi dulu nih untuk sahabat data yang ada di rumah. Kegiatan apa sih yang lagi dilaksanakan sama BPS di bulan Mei ini? Ya, sahabat data, di bulan Mei 2024 ini BPS sedang melaksanakan pendataan potensi desa atau disingkat dengan PODES. Jadi untuk sahabat data semuanya yang sudah menerima atau kedatangan dari petugas PODES ini diterima dengan baik, dijawab dengan sebaik-baiknya, dan juga PODES ini akan menggambarkan potensi wilayah, kemudian kependudukan, kemudian juga sosial budaya yang ada di wilayah. Maka dari itu kami mohon dukungan dan juga support dari sahabat data semua. Jadi kalau misalkan datang tugasnya diterima dengan baik. Dan seperti janji saya tadi, saya sudah kehadiran nih tamu atau narasumber yang kompeten di bidangnya. Ada koordinator panitia daerah penerima PMB Polstat STIS, ada Kang Iman Nugraha, yang juga analis SDM aparatur ahli muda di BPS Provinsi Banten. Dia akan menjelaskan gimana teknis pendaftaran PMB STIS, dan juga saya juga sudah kedatangan salah satu alumni ya dari STIS ini, ada Mas Nuradika Pradana Reza Krisna Utama yang juga peranata komputer ahli pertama di BPS Provinsi Banten. Saya mau sapa dulu nih, Kang Iman, apa kabarnya? Halo, baik. Sehat ya? Sudah siap nih untuk penerimaan Polstat STIS? Insya Allah siap. Siap ya. Mas Reza, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita akan memberikan informasi kepada sahabat data semuanya tentang penerimaan mahasiswa baru Polstat STIS yang juga sekolah kedinasan punya BPS ya gitu. Ya, saya ke Kang Iman dulu nih. Kang Iman, kalau STIS sebetulnya apa sih? Baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi STIS yang kita kenal itu merupakan perguruan tinggi kedinasan ya, yang berada lingkungan Badan Pusat Statistik ya. Jadi secara fungsional pembinaannya itu berada di bawah Kepala Badan Pusat Statistik ya. Namun secara teknis akademis itu pembinaannya oleh Menteri Menristek Dikti ya. Itu terkait dengan STIS. Mungkin kalau kita kenal dulu ya pernah dengar AIS ya, istilah AIS berubah. Memang ada berubah nomenklatur beberapa yang tahun 1958 itu pertama kali berdiri itu AIS yang ada di Statistik, kemudian berubah lagi ya di sekitar tahun 98 ya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Lalu terakhir di launching pada tanggal 28 Maret 2018 yaitu menjadi Politeknik Statistika STIS ya, kalau kita singkat Polstat STIS. Jadi kalau misalnya di STIS ini jurusannya ada apa aja? Prodinya itu ada 3 ya, ada D3 Statistika, D4 Statistika, yang terakhir D4 Komputasi Statistik. Oh, jadi ada 3 ya, jadi bisa pilih apa yang kira-kira disukain gitu. Ya, betul. Saya ke Mas Reza dulu ya, kan? Ya, boleh. Dulu pas masuk ke STIS pertimbangannya apa sih, atau ada sebetulnya beberapa kampus yang sudah direncanakan tapi akhirnya pilih STIS gitu? Ya, jadi kalau saya dulu yang berpengalaman jadi saya cerita zaman saya, kan saya dulu ketika lulus SMA itu di tahun 2015. Nah, kalau sekarang kan 2024 ya, mungkin kondisi dulu dengan sekarang ada perbedaan, tapi saya cerita yang dari pengalaman saya dulu. Jadi kalau dulu saya sebenarnya lebih minat ke jurusan yang kaitannya IT, Mbak. IT seperti sistem informasi atau teknik informatika seperti itu. Nah, kenapa dulu saya minat juga atau mungkin punya pilihan untuk ke STIS, karena di STIS itu ada pilihan salah satu jurusannya seperti yang tadi Mas Iman sampaikan, ada jurusan komputasi statistik.
Oh, jadi Iya. berhubungan dengan komputer Ada juga. kaitannya dengan IT sehingga ini bisa nih saya sesuai dengan passion saya gitu ya di bidang IT. Jadi saya mencoba untuk Akhirnya gitu ya. masuk ke STIS seperti itu. Dan Berapa kali tes Mas Reza waktu masuk? waktu masuk tahapannya ya, Mm-mm. tahapannya kalau di tahun 2015 itu 3 tahap Mbak. Mm-mm. 3 tahap itu mulai dari tes akademik ya. Tes akademik itu waktu itu masih lengkap dari matematika, bahasa Inggris sama bahasa Inggris ya, matematika dan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ada tes psikotes, dan yang tahap ketiga itu ada tes kesehatan, dan wawancara itu jadi satu. Nah dari 3 tahapan itu kemudian lulus ya, dan pemberkasan di kampus STS di pusat seperti itu. Gitu. Nah, oke, memang kalau lulusan dari STS ini peluang karirnya gimana? Tentunya sangat ini kedinasan ya, supaya jadi BPS. Kalau misalnya sekolahnya lancar gitu kan, tamat sampai akhir, maka itu insya Allah akan diangkat menjadi calon ASN ya kalau sekarang ya. Kalau dulu calon PNS gitu. Setelah itu ya kalau memang memenuhi syarat akan diangkat menjadi PNS. Jadi memang karirnya akan menuju ke sana gitu, seperti itu. Jadi cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan. Yang penting kembali ke kitanya. Yang penting kita serius dalam belajar. Maksudnya gimana sih rasanya bisa kuliah di STS gitu, salah satu sekolah ikatan dinas yang ada di Indonesia? Iya, kalau saya sendiri awalnya ya bangga ya, karena mungkin orang tua juga dulu mengharapkan saya bisa masuk ke dinasan seperti itu, walaupun mungkin opsi saya juga ada beberapa seperti itu, tapi alhamdulillah yang waktu itu lulus STS seperti itu. Nah, terus kalau selama kuliah saya rasanya lebih keseru sih, karena kita harus melewati setiap semesternya itu dengan deg-degan Mbak, gitu. Penuh perjuangan. Penuh gitu. ya, itulah ya perjuangan gitu, karena kan di STI sendiri ada sistem DO ya. Jadi ketika kita tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka kita tidak bisa melanjutkan pendidikan seperti itu. Jadi tidak ada pilihan lain selain jalan terus, semangat, dan juga terus belajar tentunya. Betul, gitu ya. Betul. Kalau misalkan persyaratan umumnya, Kang Iman nih, untuk daftar di PMB Polsat STS ini apa aja? Baik, terima kasih Mbak Rika. Jadi untuk di tahun 2024 ini ada beberapa persyaratan ya. Jadi yang pertama itu adalah sehat jasmani dan rohani ya. Dan juga bebas narkoba. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu tidak buta warna ya. Kalau berkacamata tidak boleh ada toleransi sampai di bawah 6 dioptri. Itu jadi boleh berkacamata. Jadi tadi tidak buta warna ya. Terus lulusan atau siswa kelas 12 SMA atau MA dan SMK atau MAK bidang keahlian teknologi informasi. Jadi boleh. Jadi untuk lulusan SMA, IPA, IPS itu diperbolehkan. Termasuk juga dari teman-teman yang begitu latih dari SMK itu boleh juga ya, selama bidang keahliannya adalah teknologi informasi. Lalu kemudian nilai matematikanya nih, dan bahasa Inggrisnya itu minimal 80 ya, dari skala 1 sampai 100. Itu kelas berapa? Kelas 12? Pada ijazah atau pada nilai rapor semester ganjil di kelas 12. Oh, jadi yang di rumah hanya pas kelas 12 aja. Gitu. Itu terkait dengan nilai. Lalu umurnya nih, umur minimal itu adalah 16 tahun, maksimal itu 22 tahun per 1 September 2024. Yang berikutnya syaratnya adalah belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Polsat STIS, seperti itu ya. Jadi tidak boleh menikah dulu ya, belum menikah dan tidak boleh menikah dulu sebelum selesai studi. Berikutnya adalah tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Saat berikutnya adalah bersedia mematuhi peraturan ya, dan menandatangani surat perjanjian ikatan dinas SPID ya dari Polsat nanti disiapkan. Dan ini yang terakhir, ini ya paling penting adalah setelah lulus pendidikan itu bersedia ditempatkan di formasi ya, sesuai formasi, dan tidak boleh mengajukan pindah selama 7 tahun kecuali dengan alasan
kebutuhan organisasi seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang kan ketika kita mendaftar di SDS misalkan, langsung kita bisa pilih penempatannya mau di mana. Dan Iya, itu betul. ikatan dinas selama 7 tahun. Setelah itu baru bisa pindah ke Pindah satker maksudnya. pindah satker. Pindah satker untuk masa perjanjian dinas itu 2N+1, jadi 2N itu maksudnya 2 masa studi ya. Dari masa studi +1 itu selesai perjanjian dinas ya namanya gitu. Kalau misalnya studinya 5 tahun berarti 2N+1-nya berarti kan 11 ya, sekitar 11 tahun. Jadi ikatan dinas nggak boleh kemana-mana dulu seperti itu. Ya. Kalau Mas Reja nih, tadi kan jurusannya ngambil yang Komputasi statistik. Mata kuliahnya apa aja sih yang dipelajari selama kuliah? Mata kuliahnya jadi kalau dulu ya di tahun saya, jadi dari awal masuk kami itu tidak memilih jurusan terlebih dahulu. Begitu, jadi di awal. Nah, kita memilih jurusan itu ketika naik ke tingkat 2, Mbak. Gitu. Jadi ketika tingkat 1 itu saya mempelajari semua jurusan terlebih dahulu. Jadi mata kuliah non statistik pun masih dipelajari seperti pendidikan agama, kemudian pendidikan kewarganegaraan, kemudian mata kuliah wajib yang non statistik itu ada. Kemudian ada juga mata kuliah statistik dasar, itu juga masih dipelajari seperti aljabar linear, kemudian metode statistik, dan lain-lain. Nah, ketika naik di tingkat 2, nah kita dikasih opsi waktu itu, ingin masuk ke jurusan yang mana. Jadi dikasih angket seperti itu, dan disesuaikan dengan hasil prestasi akademik yang sebelumnya, kira-kira lebih cocok kemana, seperti itu. Waktu itu saya milih di komputasi statistik, itu jurusannya ya jurusan terkait IT, seperti algoritma pemrograman, kemudian pemrograman berbasis web, dan sejenisnya. Tapi juga mungkin kalau jurusan yang selain komputasi statistik ada, kalau di saya dulu D4 statistik itu ada 2. Jadi ada statistika ekonomi dan statistika sosial kependudukan. Di statistik ekonomi itu mungkin lebih fokus ke seperti sistem neraca nasional seperti itu, atau distribusi jasa, atau sistem produksi seperti itu. Jadi lebih ke ekonomi yang makro. Nah, sedangkan statistik sosial kependudukan itu lebih ke semacam demografi seperti itu, Mbak. Lebih ke demografi penduduk yang dipelajari lebih ke detail ke sana seperti itu. Kayaknya seru ya. Iya. Kalau dengar ceritanya sih kayaknya seru gitu, mata kuliahnya tuh kayak semuanya menantang. Iya, menantang semua, betul sekali. Kreatif dan menantang. Saya ke Kang Iman lagi nih. Untuk masuk ke SIS ini harus ikut tes atau mungkin ada jalur kalau misalnya kita ke kampus yang lain gitu ya, bukan kedinasan kan ada dari jalur prestasi, kemudian juga afirmasi dan lain-lain. Apakah di SIS juga sama? Oh iya, untuk tahun 2024 ini ada 2 jalur ya. Yang pertama adalah jalur reguler, yang kedua adalah jalur afirmasi ya. Jadi untuk yang reguler yang biasa ya, seperti biasa. Yang afirmasi ini adalah untuk dikhususkan untuk orang-orang yang asli Papua ya. Jadi khusus teman-teman yang dari Papua nanti bisa menggunakan jalur afirmasi. Jadi jalur khusus untuk teman-teman Papua. Tetap tesnya sama, hanya mungkin ambang batas nilainya saja nanti yang dibedakan gitu. Untuk tahun ini dari seluruh Indonesia ya, untuk formasinya itu adalah untuk yang reguler adalah 340 formasi ya, yang terbagi dari D3 statistik, D4 statistik, dan D4 komputasi statistik. Jadi total yang diterima 340 untuk reguler ya. Untuk afirmasi itu adalah 15 ya, formasi 15 untuk D3 statistik. Jadi total keseluruhan untuk tahun ini Polsat STS itu formasi adalah 355 gitu. Jadi total 355 ada reguler dan juga afirmasi. Afirmasi itu tadi yang putra-putri Papua ya. Papua. Ini di penempatan di Papua dan Papua Barat untuk di tahun ini ya. Untuk di Banten sendiri tahun ini alhamdulillah dapat formasinya untuk 5 ya. Totalnya 5 itu terbagi dari D4 statistik itu 2 orang dan D4 komputasi statistik itu adalah 3 orang, jadi total 5. Jadi
formasi hanya 5 orang. Jadi dari Banten, total khusus Banten. 355 Iya. formasi, Banten kebagian 5 formasi ya. Iya, alhamdulillah. Jadi 2 untuk D4 statistika dan Iya. tiga lagi untuk D4 komputasi Komputasi. statistik gitu. Iya. Jadi untuk semua masyarakat Banten nih yang lagi cari kampus yang kece gitu ya, terus lulusnya langsung kerja, bisa menjadi pertimbangan ya untuk Iya. daftar ke Politeknik Statistika STS ini. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain di Instagram kita. Iya. Kalau misalnya kita kuliah di STS itu bayar atau enggak sih? Kuliah di STIS. Kalau kuliahnya itu gratis, Mbak. Gratis, tapi mungkin ketika mendaftar itu ada biaya administrasi pendaftaran, dan itu emang seragam semua kedinasan seperti itu. Sama, jadi Ada. hanya membayar pendaftaran Pendaftaran di saja awal. di awal. Tapi Ya, kalau PNBP misalnya pendaftarannya sebesar 300.000 untuk tahun ini. terjangkau sekali ya, 300.000. Pendaftarannya itu sama untuk semua sekolah kedinasan, besaran pendaftarannya Rp300.000. Tidak ada uang kuliah ya, gratis, Ya, free. tapi Tanpa uang ya, pangkal uang ya. pangkal. Jadi nggak ada UKT itu nggak ada UKT. Sekarang lagi rame banget nih kayaknya di kampus-kampus negeri itu Iya, UKT naiknya lumayan gitu. Kalau misalnya pengen kuliah yang berkualitas, gratis, lulusnya langsung bisa kerja, bisa dicoba ke STIS gitu Iya. ya. Oke, untuk biaya kuliah sudah dijawab tadi sama Mas Reja dan juga Kang Iman, gratis. Tapi kalau misalkan kedinasan biasanya dapat uang saku nggak? Nah, itu kalau dulu, Mbak, di tahun saya 2015 itu masih dapat, Mbak. Uang saku Besarannya masih ada. boleh disebutkan? Boleh nggak nih Mas? Nggak apa-apa, boleh. Kalau dulu ya, ini Untuk dari pengalaman. motivasi Iya, dulu ya. Ini kayak dulu. 2015, jadi hampir 1 dekade yang lalu, mungkin berbeda dengan sekarang kondisinya. Kalau dulu saya masih dapat 1 bulannya sekitar 1 juta rupiah. lumayan lah buat Iya, jajan ya. alhamdulillah masih dulu. Nah, itu dapat sekitar sampai tahun 2019 waktu itu. Jadi Berarti sampai lulus masih dapat. iya, jadi kebetulan sekali saya angkatan terakhir yang masih dapat sampai lulus begitu. Karena setelah saya itu sudah tidak diberikan uang saku lagi ya waktu itu. Berarti Mas Reja beruntung ya. Iya, Beruntung. ya. Kalau misalnya sekarang Kak Iman gimana? Sekarang tadi dijelaskan sudah tidak ada lagi uang saku ya. Iya, kalau sekarang mulai 2019 ke atas sudah tidak ada lagi. Kuliahnya gratis, nggak bayar UKT, tapi memang untuk uang saku hanya di tahunnya Mas Reja ya. Iya. Sampai dengan 2019. Tapi untuk dari 2020 sampai dengan ke sekarang ini mungkin sudah tidak mendapatkan uang saku. Yang penting kuliahnya gratis. Iya, gitu gratis, ya, Mbak. Itu gratis. Sekarang saya ke Kang Iman lagi. Sistem tesnya gimana nih Kang Iman? Sistem seleksinya kan kita terbuka ya melalui nanti ada portal ya, Dikdin SSCASN ya. Mungkin untuk tahapannya itu dimulai dari pengumuman, lalu pendaftaran, ada selanjutnya adalah seleksi administrasi. Ini pada saat pendaftaran, jadi akan melakukan seleksi administrasi by system. Berikutnya adalah seleksi kompetensi dasar. Ini yang SKD ya, dengan CAT, BKN itu nanti pelaksananya kita akan berkolaborasi dengan BKN ya. Nanti pelaksananya tetap di BKN, kita hanya supporting system di sana. Biasanya untuk di Banten sendiri itu di UPT BKN Serang ya, di Jalan Soehari ya, di Kota Serang. Itu untuk SKD ya, itu SKD. Lalu berikutnya ada seleksi lanjutan 1. Nah, jadi kalau lulus SKD, nah itu dilanjutkan namanya seleksi lanjutan 1. Yang diteskan yang pertama adalah psikotes, yang kedua adalah matematik. Itu ya. Ini pakai komputer semua nih. Online semua. Iya, komputer. Berarti hasilnya kita bisa langsung terima hari itu juga. Pengolahannya mungkin oleh pusat ya nanti, karena ada tim dari pusat yang akan mengolah hasilnya terlebih dahulu. Jadi itu sistem computerized seperti itu psikotes dan matematik. Untuk matematik sendiri soalnya sekitar 40 ya, ada 40 soal dengan soal pilihan ganda ya, ada 5 soal pilihan ganda. Tapi kalau A berarti sampai E, berarti kan pilihannya seperti itu. Dengan sistemnya itu kalau betul itu 5 poinnya, kalau salah itu -1, kalau nggak jawab itu 0. Itu untuk matematik ya. Lalu untuk
Setelah lulus, Jika lulus seleksi lanjutan 1, maka akan masuk ke seleksi lanjutan 2. Itu dibagi 2 ya. Yang pertama adalah tes kesehatan, yang kedua adalah tes kebugaran. Nah ini adalah hal baru ya di tahun ini, karena sebelumnya kebugaran itu tidak diteskan, jadi hanya tes kesehatan saja. Tapi di tahun ini, khusus tahun 2024 ini, nggak tahu ke depan, tapi ada kebaruan terkait dengan tes kebugaran. Ya. Jadi tes kesehatan itu nanti akan dilakukan di RSUD biasanya, nanti ditunjuk ya teknisnya, akan diberikan lanjut oleh panitia pada peserta tentunya di RSUD biasanya tes kesehatan. Lalu yang kedua adalah tes kebugaran. Nah ini kebugaran ini terkait dengan ketahanan kita ya, kebugaran jiwa kita ya. seperti tes fisik Tes fisik, lari, lintasan gitu ya. Bukan dari lari dari kenyataan ya. Lari, lintasan, satoran. Berikutnya itu sit up, push up, pull up ya kalau tidak salah yang badan seperti itu. Jadi itu bisa baru. Mulai berlatih dari sekarang ya. Kalau pendaftarannya sendiri untuk tahun ini dari tanggal berapa? Pendaftaran itu sudah dibuka dari tanggal 15 Mei ya, kemarin sampai dengan nanti 13 Juni. Jadi 2024. Masih ada waktu sekitar 1 bulan lagi ya? Iya betul. Masih ada waktu untuk siap-siap ya terkait dengan apa saja yang dipersiapkan dari tahapan-tahapan tes itu ya. Karena di setiap tes itu ada ambang batas minimal ya. Misalnya jadi untuk yang berniat untuk daftar sekarang masih ada waktu sampai dengan tanggal 15. Iya, 13 Juni. 13 Juni ya. Jadi kalau misalkan sekolah kedinasan ini pendaftarannya jauh sebelum namanya yang kampus negeri dan juga swasta tesnya SNBP. Nah itu karena udah lama banget karena jadi kalau dulu kan kita namanya UMPTN gitu ya, kalau sekarang kan namanya udah beda-beda gitu. Saya mau ke Mas Reza lagi. Di kampus lain juga banyak jurusan statistik, mohon maaf statistik. Tapi apa sih keunggulan kalau misalnya kita kuliah statistik di Polstat STIS dibanding di kampus yang lain? Iya, jadi iya betul ya. Kalau kita masuk ke STIS itu kan jurusannya pasti mengarah ke statistik ya. Nah, terus apa bedanya sama jurusan statistik yang di tempat lain? Nah, yang pernah saya pelajari, Mbak, jadi kalau di Polstat STIS itu kita diajari yang kita sebut dengan official statistik. Ya, official statistik itu statistik resmi, jadi statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi itu. Nah, kalau dalam hal ini, kalau di Indonesia sendiri kita sebut dengan Badan Pusat Statistik. Jadi kita mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan statistik resmi seperti itu. Misalnya dulu ada mata kuliah statistik produksi. Nah, statistik produksi itu kami belajar bagaimana kami mengumpulkan data yang berkaitan dengan produksi. Misalnya di pertanian itu ada pengumpulan data yang disebut dengan ubinan, Mbak. Ubinan itu adalah suatu metode untuk mengumpulkan luas lahan pertanian ya, luas lahan tanaman pangan dengan menggunakan alat ya. Jadi kita menggunakan alat dari besi gitu, kita praktek langsung, Mbak, itu. Kita diajari langsung bagaimana menggunakannya, kemudian mengukurnya dan menghitung dan mengestimasinya seperti apa. Jadi langsung praktek seperti itu. Termasuk dulu waktu, jadi kalau di tempat lain mungkin istilahnya disebut dengan KKN ya atau KKL. Kalau di STIS itu disebut dengan PKL. Ketika PKL itu kami diarahkan atau diajarkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data sampai dengan menghasilkan data statistik seperti itu. Jadi dari awal perencanaan, kemudian pengumpulan data di lapangan, kemudian pengolahan sampai dengan diseminasi statistik kami diajarkan oleh kampus itu. Termasuk saya masih ingat sekali dulu saya PKL di Bengkulu, Mbak. Di situ saya dan tim, jadi kami dibagi menjadi beberapa tim di semua kabupaten di Provinsi Bengkulu. Ini mencacah tuh istilahnya seperti mendatangi responden secara satu persatu. Tidak pendataan ke lapangan. Jadi saya mendatangi rumah tangga pertama, saya datangin, saya ketok gitu, ngucapin salam, terus menyampaikan maksud tujuan untuk melakukan pendataan seperti itu. Itu pertama kali saya
melakukan seperti itu karena iya jujur saya kan bukan orang yang sering ini ya terjun langsung ke masyarakat seperti itu. Dan ketika di sana saya dilatih langsung seperti itu, bagaimana kita mendapatkan data langsung di lapangan seperti itu. Jadi benar memang kalau misalnya bedanya itu kita disiapkan untuk bisa langsung terjun kerja di BPS Iya, gitu ya. betul. Jadi Oke, Kang Iman, kalau lulusan STS itu cuma kerjanya nanti di BPS atau mungkin bisa di instansi lain? Untuk tahun ini kalau kita lihat formasi ya, jadi itu penempatannya sampai dengan provinsi sudah ada tuh. Jadi kemungkinan besar untuk yang tahun ini akan ditempatkan di masing-masing provinsi sesuai dengan formasi. Karena ini kan persediaan Menpan ya seperti itu. Memang untuk yang tahun-tahun ke belakang, yang 2 tahun apa setahun ke belakang itu sudah ada memang boleh juga ditempatkan pada saat itu permintaannya 100 kalau tidak salah. Kalau tidak saya salah itu ada 100 ya permintaan untuk ditempatkan di instansi lain ya, kementerian lembaga lain. Untuk tahun ini sepertinya kalau informasi akan sesuai gitu. Sesuai dengan pilihan Ya, betul. ketika pendaftaran gitu. Kan bisa milih kan dulu zaman Mas Reza nggak tahu nih dia ditempatin di mana, jangan-jangan di Papua gitu kan. Ya gitu ya Mas. Jadi kalau sekarang udah saklek. Kalau saya daftar di Banten misalnya di 4 komputasi saja, berarti saya kan kembali lagi setelah studi itu akan dikembalikan ke penempatan BPS Banten. Jadi sudah sesuai kalau sekarang. Oke, Mas Rija, saya sudah kumpulin pertanyaan dari Instagram kita, Oh, iya. Instagram BPS Banten. Ada beberapa pertanyaan nih, katanya kalau misalnya masuk Polstat STIS itu harus dari IPA atau boleh nggak sih dari IPS? Ya, kalau sekarang itu boleh Mbak, seperti yang tadi disampaikan Mas Iman ya. Jadi SMA itu atau MA ya, baik jurusan IPA atau IPS itu bisa masuk. Kemudian dari SMK juga bisa juga, yang penting jurusannya terkait dengan IT seperti itu. Oke, selanjutnya ini kan ada, ini sudah tadi kita bahas yang tentang pembayaran UKT, kemudian ini sistem DO katanya. Oh, ada yang tanya, mungkin pengen daftar tapi ragu-ragu kayak takut di DO. Iya. Ya itu bayangan saya ketika saya belum masuk STIS, Mbak. Bayangan saya seperti itu. Ketika di bayangan saya, STIS itu sistemnya DO, nanti gimana saya ke depannya ya bisa mengikuti kuliah atau enggak seperti itu. Karena kan memang di STIS ada batasan minimum yang harus dipenuhi ya secara akademik maupun non akademik seperti itu. Tapi nggak masalah, di STIS itu mahasiswanya kompak. Jadi sama mahasiswa baik satu angkatan maupun dengan angkatannya yang lain kami saling membantu, Mbak. Jadi ketika ada mata kuliah yang sekiranya sulit atau tidak bisa, biasanya dari mahasiswa angkatan itu membuat yang disebut dengan KSM. Kalau di STIS itu disebut dengan KSM, itu kelompok studi mahasiswa. Jadi belajar bersama. Ada mentor juga yang nilainya paling tinggi nih. Biasanya dia ngasih tahu ini loh cara-caranya seperti itu. Jadi aja gitu ya. kita belajar bareng dan dibimbing juga oleh angkatan ataupun kakak tingkat seperti itu. Itu nggak masalah secara akademik. Kalau secara non akademik itu ada juga terkait dengan kedisiplinan gitu ya. Jadi biasanya kalau kita masuk kampus itu kan ada presensi dengan fingerprint ya, dan itu kita harus wajib minimal 80% dari total kehadiran seperti itu. Nah itu juga wajib dipenuhi, jadi kita tidak boleh lebih dari 20% absen nih, tidak masuk ke kuliah seperti itu. Itu juga wajib dipenuhi, tapi nggak masalah karena sebenarnya mata kuliah di STIS itu tidak sepadat itu ya, maksudnya nggak yang dari pagi sampai sore. Sesulit yang dibayangkan. Iya, jadi lebih inilah Masih bisa main. fleksibel, masih Main bisa. bola gitu. Iya bisa. Pacaran masih Ya, bisa juga, bisa. ada juga. Jadi jangan khawatir gitu. Jangan khawatir. Dapat ya gitu. Bisa dapat jodoh sama STIS kayak Mas Reja. Pertanyaan selanjutnya masih dari Instagram. Kalau misalkan ada mata kuliah yang nggak lulus nih, bisa ngulang atau langsung DO? Nah, jadi begini, aturan DO itu dibedakan untuk tingkat 1 dan tingkat yang lain. Jadi ketika tingkat 1 itu berarti pas awal masuk ya, itu dievaluasi dari tiap semester. Jadi ketika semester 1 ya, kemudian kita mau lanjut ke semester berikutnya, dicek dulu IP dan nilai masing-masing mata kuliah apakah memenuhi standar atau tidak. Itu jadi kalau ada yang tidak memenuhi standar ya,
di mata kuliah intinya, misalnya waktu itu kan kalau mata kuliah inti minimal dapat C ya. Nah itu berarti ya otomatis harus DO kalau di tingkat 1 gitu. Nah tapi ketika sudah melewati tingkat 1 ya, jadi udah mulai tingkat 2, 3 atau 4 itu dievaluasi per tahun gitu ya. Jadi misalnya saya tingkat 2 nih, melewati semester 3 ya, kemudian semester 4 dan mau naik ke tingkat 3, maka dievaluasi kembali mata kuliah di tingkat tersebut. Nah, ketika ada mata kuliah inti yang tidak memenuhi syarat, maka di tahun tersebut boleh mengulang seperti itu. Jadi untuk khusus tingkat 2, 3, 4 kita masih diberikan kesempatan mengulang sebanyak 1 kali. Pertanyaan terakhir sebelum kita closing nih. Ya. Pesan-pesan untuk kelas 12 nih atau yang lagi nyari kampus, kenapa alasan harus masuk kuliah ke Polsat STS ala Mas Reja? Ya, kalau alasan masuk kuliah STIS mungkin bisa ini ya, tergantung passion masing-masing ya teman-teman ya. Jadi selama teman-teman, jadi nggak usah takut masuk STIS itu bukan melulu matematika, bukan melulu statistik, itu mata kuliahnya itu bisa kita pelajari ya. Seperti halnya ketika pendaftaran kan nggak cuma dari IPA, tapi bisa IPS, SMK. Sehingga nanti ketika kita masuk ke sana, nanti kita akan diajarkan mata kuliah oleh dosen yang sangat berpengalaman seperti itu, sehingga untuk mata kuliahnya sendiri itu nggak masalah. Nah, bagi teman-teman yang berminat, mulai dari sekarang silahkan dipersiapkan ya dari jauh hari, dan utamakan fokus dari setiap tahap ya, karena sistemnya kan sistem gugur nih. Jadi ketika tahap pertama itu misalnya ada tes SKD seperti itu ya, silahkan fokus dulu di tes tersebut seperti itu. Jangan langsung mikirin. Iya, kadang-kadang kan kita terlalu mikir ke depan gitu, oh ada tes fisik saya harus latihan olahraga dari sekarang. Ya itu nggak apa-apa, tapi fokusnya itu lebih ke per tahap ya. Jadi tahap awal step by step, udah lulus nih baru step ke yang berikutnya seperti itu. Nah kalau yang lain-lain tadi seperti sudah disampaikan Mas Iman, banyak banget ya, kuliah gratis, kemudian langsung penempatan menjadi calon ASN, kemudian ya, ya itu bonus Mbak, bonus. Alhamdulillah kalau itu. Jadi kalau tujuan teman-teman ya mau mencoba ikatan dinas yang, dan ini STIS ini enaknya adalah tidak semi militer gitu, mahasiswa. Jadi kita ibaratnya kekeluarganya itu kuat ya. Jadi enak lah pokoknya kalau di STIS seperti itu. Oke, dari Mas Reja, dari Kang Mas sendiri untuk sahabat dada yang lagi nonton, pesan-pesannya? Mungkin setelah nonton ini ya, harap dipersiapkan, terutama tadi untuk teman-teman di kelas 12 ya, harap dipersiapkan ya, walaupun tadi tetap fokus di setiap tadi ada saran dari Mas Reja ya, kita tetap fokus di setiap tahapan ya, karena setiap tahap itu ada nilai ambang batas yang harus teman-teman peroleh gitu kan. Jadi intinya tetap fokus di sana, terus jadilah yang terbaik gitu di setiap tahapan, karena kita akan bersaing ya, saingannya sangat ketat ya di setiap tahun. Saya lihat memang persaingannya sangat ketat di STIS gitu, dari yang pengalaman yang sudah ya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman bisa langsung saja mungkin nanti dibuka portal Dikdin SSCASN-nya ya, nanti segera daftarkan, mengisi dan buat akun ya, itu di portal dengan alamat dikdin.pkn.go.id. Kalau setelah daftar dan lain sebagainya mengisi persyaratan, lalu masuk ke portal spnb.stis.ac.id seperti itu. Jadi lakukan pengisian data, dokumen yang diminta. Nanti kan setelah itu ada dalam sistem itu ada seleksi administrasi. Kalau lolos silakan lakukan pembayaran ya, dan pembayaran masuk lagi, login lagi ke sistem SPMB itu, lalu mencetak ya, zakat TPUM namanya. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa itu setiap hari harus kita, karena mudah-mudahan mendapat yang terbaik ya, mudah-mudahan.
Dan sobat data, itu dia obrolan saya mengenai penerimaan mahasiswa baru di Polstat Statistika STIS bersama Kang Iman yang juga menjadi koordinator panitia daerah, dan juga ada alumni dari STIS Mas Reza. Terima kasih banyak sudah memberikan informasi dan juga edukasi Sama-sama, Mbak Rika. untuk sahabat data yang ada di rumah yang lagi nonton kita. Dan sahabat data, jangan lupa saksikan terus BPS Banten Podcast hanya di YouTube channel BPS Banten. Saya Rika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.